Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Triinayah dengan NPM 23201031117. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil riset saham dengan kode SIKO yang telah saya lakukan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu ekonomi global dan lokal, tinjauan industri, serta analisis kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan pada bagian ringkasan investasi. PT Sigma Energi Kompresindo atau SIKO merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa, penunjang hulu migas, dan monetisasi flare gas. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, saya merekomendasikan beli saham SIKO dengan target harga sebesar 118,09 per lembar saham, dengan potensi kenaikan sebesar 6,38% dari harga terakhir yaitu sebesar 111 per lembar saham. Penilaian ini didukung oleh 3 katalis utama, yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif SIKO melalui monopoli niche kompresor gas, yang kedua, ketahanan komposisi pendapatan melalui diversifikasi retail SPBU, dan yang ketiga, fundamental keuangan yang solid dan profil risiko defensif. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bisnis SIKO. SIKO berdiri sejak 3 April 2007 dan resmi tercatat di bursa atau IPO pada 8 April 2022. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar dengan menggunakan teknologi kompresi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Seiring perkembangannya, SIKO sukses melakukan transformasi bisnis strategis dari penyedia jasa kompresor hulu migas berskema B2B menjadi pemain aktif di sektor distribusi hilir retail berskema B2C, khususnya perdagangan bahan bakar melalui SPBU. Strategi ini menciptakan keseimbangan antara pendapatan yang stabil dan berulang dari kontrak jangka panjang dengan klien migas atau B2B dan juga dengan perputaran kas yang lebih cepat dari penjualan langsung ke konsumen atau B2C. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan kondisi makro dari sisi ekonomi global dan lokal. Dinamika pertumbuhan Cina dan konfigurasi ekonomi global memiliki implikasi langsung terhadap pola permintaan ekspor Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, penurunan pertumbuhan Cina dari 8,6% ke kisaran 5% secara struktural menekan permintaan atas komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Di sisi lokal, tekanan eksternal ini tercermin pada pertumbuhan PDB Indonesia yang meski tetap tumbuh di angka 5,11% pada 2025, cenderung bergerak stagnan dalam rentang sempit 5,03% sampai 5,31% sejak 2022. Kondisi ini diperberat oleh suku bunga acuan atau BI rate yang dinaikkan menjadi 5,25% pada Mei 2026 akibat ketidakpastian global. Kondisi semakin buruk akibat depresiasi rupiah menjadi sekitar 17.870 per US dollar pada pertengahan 2026 yang memicu inflasi impor dengan inflasi domestik tercatat sebesar 3,08% pada Mei 2026. Namun, PT Sigma Energi Kompresindo justru dihadapkan pada momentum pertumbuhan yang sangat prospektif. Hal ini didorong oleh pencapaian historis lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang sukses melampaui target APBN, yakni menyentuh angka 605,3 MBOPD. Dalam industri ini, SIKO memiliki posisi persaingan yang paling kuat dan defensif berkat monopoli niche sebagai distributor tunggal kompresor mini gasjet di Indonesia. Posisi ini semakin strategis karena SIKO sangat diuntungkan oleh regulasi dekarbonisasi pemerintah seperti Inisiatif Zero Routine Flaring 2030 dan Target Net Zero Emission 2060 yang mewajibkan perusahaan migas memonetisasi gas suar. Pada analisis Porter 5 Forces, SIKO mendominasi pasar dengan tingkat persaingan, ancaman pendatang baru, dan ancaman produk substitusi yang rendah berkat posisi monopoli niche sebagai distributor tunggal kompresor mini gasjet di Indonesia. Sementara itu, kekuatan pemasok dan pembeli berada di level sedang, di mana SIKO berhasil menciptakan efek keterikatan pada klien B2B. Posisi strategis ini semakin diperkuat oleh regulasi dekarbonisasi pemerintah yang mendorong operator migas untuk terus menggunakan teknologi SIKO dalam memonetisasi gas suar. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait analisis keuangan. Dari kacamata finansial, SIKO menunjukkan fundamental keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, tercermin pada pendapatan sebesar 154,17 miliar pada tahun 2025
Berdasarkan perbandingan target dan realisasi SIKO pada tahun 2025, perusahaan berhasil mencatatkan realisasi yang melampaui target pada indikator pendapatan usaha, beban pokok pendapatan, dan laba tahun berjalan dengan persentase pencapaian target berada pada rentang skala 104,17% hingga 106,38%. Dari sisi profitabilitas, perusahaan mencatatkan pemulihan return on asset yang menyentuh 8,44%, serta return on equity yang menembus level double digit di angka 10,43% pada akhir 2025. Tingkat solvabilitas perseroan juga sangat aman dengan rasio utang atau DAR di kisaran 19% dan DAR yang sangat rendah di 0,24 kali, menyisakan ruang pendanaan besar untuk kegiatan ekspansi bisnis. Selain itu, SIKO terbukti konsisten membagikan dividen yang nominalnya terus meningkat hingga Rp5 per lembar saham pada tahun 2025. Berdasarkan pendekatan relative valuation dibandingkan perusahaan sejenis di industrinya, yaitu seperti pada PT Semakom Integrate Tbk atau SEMA dan PT Sumber Global Energy atau SEGER, diketahui rata-rata price to earning ratio berada di angka 12,44. Dengan menggunakan earning per share atau EPS, SIKO sebesar 9,49, estimasi nilai intrinsik saham SIKO berada di 118,09 per lembar saham. Ini membuktikan SIKO tergolong undervalued dengan potensi kenaikan atau upside sekitar 6,38% dari harga pasarnya saat ini, yaitu sebesar 111 per lembar saham. Selanjutnya, pada expected return, berdasarkan perhitungan model CAPM yang digunakan untuk melihat expected return atau tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan oleh investor adalah sebesar 6,70% dengan risiko beta negatif di angka minus 0,06. Nilai beta negatif ini mengindikasikan ketahanan defensif ekstrim yang cenderung bergerak berlawanan dengan arah pasar, menjadikan SIKO sebagai pilihan yang bersifat defensif saat kondisi pasar sedang tidak menentu. Terakhir, pada bagian kesimpulan, saya merekomendasikan beli untuk saham PT Sigma Energi Kompresindo atau SIKO dengan target upside sebesar 6,38%. Hal ini didukung oleh 3 katalis utama, yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif melalui monopoli niche kompresor gas, yang kedua, ketahanan komposisi pendapatan melalui diversifikasi retail SPBU, dan yang ketiga, fundamental keuangan solid dan profil risiko defensif. Dengan fundamental yang kuat dan strategi monetisasi flare gas yang berkelanjutan, SIKO berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan nilai investasi. Sekian dari saya, terima kasih.